Hai, ketemu lagi dengan aku Ajeng Piknik. Udah lama banget ya kita bertemu. Pada video kali ini aku akan membahas tentang liburan kita ke kota Surabaya. Gimana caranya biar bisa menghindari panasnya kota Surabaya. Tonton terus videonya ya. Jangan lupa like dan subscribe. Yang pertama, karena kita datang di kota Surabaya di jam-jam yang nanggung banget, akhirnya kita putuskan untuk main ke Ranch Market. Ranch Market merupakan tempat perbelanjaan yang menyediakan buah-buahan dan juga makanan-makanan impor. Tapi sayangnya saat video ini sudah dirilis, Ranch Market berstatus tutup permanen. Yang tahu alasannya boleh komen di bawah ya. Setelah dapat diskonan kacang almond 50% dan juga buah-buahan kesukaan anak-anak, kita pun meluncur ke tujuan selanjutnya, alun-alun Surabaya. Alun-alun Surabaya merupakan alun-alun yang berbeda dengan alun-alun pada umumnya di kota-kota lain. Kenapa berbeda? Karena letak alun-alun ini berada di basement. Pintu masuk menuju ke alun-alun Surabaya ini tepat berada di seberang es krim yang terkenal Zong Randi. Tapi jangan lupa ya, setiap hari Senin alun-alun ini tutup. Aksesnya pun ramah disabilitas. Pada pintu masuk nanti kalian akan disambut oleh petugas yang memberitahukan bahwa dilarang untuk membawa makanan maupun minuman ke dalam alun-alun. Akses menuju ke dalam alun-alun itu menggunakan eskalator, jadi memungkinkan adanya kursi roda untuk bisa masuk ke ruangan ini. Dan di dalamnya sini pun full AC, anti panas-panas klub kan. Di dalam alun-alun ini nantinya kalian disuguhi oleh foto-foto pada zaman dahulu dan beberapa peninggalan barang-barang bersejarah yang ada di kota Surabaya, seperti meja makan, gelas, dan lain sebagainya yang masih digunakan pada zaman Belanda. Di bagian dalamnya terdapat juga tempat untuk duduk yang berupa tribun, di mana tempat duduknya itu benar-benar disediain colokan yang banyak banget. Dan ini merupakan tangga disabilitas yang bisa dipakai oleh orang yang menggunakan kursi roda dan lain sebagainya. Jadi mereka tetap bisa masuk dan duduk mengikuti pertunjukan yang misalkan ada lagi diselenggarakan di dalam sini. Dan tak lupa juga ada salah satu tempat outdoor di dalam sini yang biasanya dipakai oleh anak-anak untuk berlatih skateboard. Seru banget ya. Gimana? Udah anti panas-panas klub kan walaupun mainnya ke kota Surabaya? Ini ada satu lagi yang bisa aku bocorin buat kalian, kalau ternyata anak-anaknya lebih suka duduk membaca buku dan lain sebagainya. Masih di satu lokasi yang sama, kalian hanya perlu untuk memutar aja keluar dari alun-alun, kemudian menuju ke arah masjid. Maka seberang masjid itu akan ada perpustakaan. Perpustakaan kota ini sangat ramah anak banget, dimana ruangannya benar-benar full AC dan biarpun bukan membernya tetap bisa masuk ya. Tetap lakukan prosedur yang harus dipenuhi untuk memasuki perpustakaan dan juga mematuhi peraturan yang ada, termasuk jangan membuat keramaian. Buku untuk anak-anak benar-benar banyak banget, dan mulai dari macam komik atau buku cerita itu tersedia semua. Dan di dalam situ juga sebenarnya ada PC, tapi sayangnya waktu itu nggak bisa kita nyalakan ya, kurang tahu kenapa juga. Dan kalian bisa selonjoran di sini sambil nunggu jadwal check-in ke hotel. Karena anak-anak ternyata tidak bisa duduk terlalu lama dan harus diam membaca buku, akhirnya kita putuskan untuk keluar saja dan memutuskan untuk pergi ke destinasi berikutnya di malam hari setelah check-in hotel. Dan tujuan ketiga kita adalah Jembatan Surabaya, jembatan yang ikonik buat warga Surabaya. Walaupun sebenarnya yang kadang terdengar santer banget adalah Jembatan Suramadu, tapi ternyata Surabaya juga memiliki jembatan sendiri, yaitu Jembatan Surabaya. Mungkin karena bukan momen liburan, jadi akhirnya kita menemui jembatan ini benar-benar sepi dari pengunjung seperti Nate sendiri. Bagi kaum introvert ini cocok banget.
Di jembatan ini kalian bisa menikmati air mancur yang menari, di mana air mancurnya itu akan bergerak sesuai dengan irama musik yang sedang diputar. Dan dari jembatan Surabaya ini akan terlihat jembatan Suramadu. Jadi akhirnya ada jembatan di antar jembatan, gimana ya? Jadi gimana? Udah pada siap belum mau ngajakin bocil-bocil buat jalan-jalan ke kota Surabaya yang terkenal dengan panasnya? Asal ngikutin tips dari aku, kalian tetap bisa menikmati kota Surabaya tanpa takut terpapar sinar matahari yang menyengat. Dengan itinerary yang seperti ini, maka kalian akan terhindar dari kemacetan, panas, dan juga kelelahan karena benar-benar menyediakan tempat untuk beristirahat bagi anak-anak. Satu hal yang disayangkan untuk menuju ke jembatan Surabaya ini, ternyata area parkirnya yang terletak agak jauh dari jembatan, jadi kita harus jalan kaki, dimana tidak tersedia area untuk pejalan kaki. Jadi kita benar-benar harus berhati-hati sekali ketika membawa anak-anak. Akses jalan dari parkiran menuju ke jembatan Surabaya ini terbilang gelap, dan itu pun agak kurang safety ya untuk anak-anak. Oh iya, dan untuk air mancur yang menari ini sebenarnya ada jadwalnya, nanti aku spill ya di deskripsinya untuk kalian cek kapan mereka bisa tampil. Setelah puas lihat air mancur yang ada di jembatan Surabaya, kita pun akhirnya memutuskan untuk pergi jalan-jalan, hanya sekedar nostalgia dan sekalian pengen nyicipin macetnya Surabaya. Udah ketemu bundaran legendnya ITS, akhirnya pun kita memutuskan untuk jalan-jalan di sekitaran hotel aja. And here it is, Tunjungan. Dan hotel kita di Jalan Tunjungan emang ya deket banget sama tulisan yang ikoniknya, Mahkamah Pulau Tunjungan. Jadi bagi banget kalian foto di depan situ sambil melihat keramaian kota Surabaya. Dan ini view dari sedang jalan, benar-benar seperti membawa kita ke zaman dahulu banget ya sih. Dari arah sini kalian cuman perlu jalan kaki aja menuju ke pasar Tunjungan, dan itu deket banget. Tapi di dalam pasar itu ada banyak sekali kuliner-kuliner yang legenda. Salah satu dari banyaknya kuliner yang kita kunjungi adalah Dimsum 515, dan kita cobain beberapa makanan yang menurut netizen adalah best seller. Gimana menurut kalian? Worth it nggak sih jalan-jalan ke Surabaya untuk melihat city light dan menghindari kemacetan serta nggak sampai kepanasan juga? Boleh dong direkomendasiin kota mana aja yang bisa dikunjungi dan bisa kita bikinkan itinerary-nya yang sip. Komen di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.